Saya harap kalian baik. Selamat tahun baru bagi kalian semua. Pada hari ini kami bersama teman-teman yang Kristen yang lain akan memberikan suatu konten bagaimana kita mereaksi kesalahan-kesalahan pandangan, terutama dari pandangan pakai nama bahwa Injil itu dipalsukan. Nah, itu sesuatu yang membuat kita menggelitik gitu. Maka daripada itu pada hari ini kita akan membuat suatu hak jawab kita dari Pak Kainma yang mengatakan di suatu dialog wawancara di YouTube yang akan saya share sebentar lagi sebagai respon iman kami sebagai orang Kristen. Sebentar. Saya akan tunjukkan videonya. Ayat Bible tidak asli. Kalau tidak asli itu apa? Palsu. Nah, lalu mereka kembali tanya, Ustadz Kay suka kutip-kutip ayat Bible. Saya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Bahwa Kainama ini suka bilang ayat Alkitab kita palsu nih. Bagaimana teman-teman? Di sini ada beberapa yang bisa menjadi narasumber kita. Silakan Pak Rekduran. Iya, terima kasih Pak Hin. Ya. Kita nggak usah pakai kata palsu kali ya. Nggak. Kayaknya nggak enak kan kalau kita bilang kitab sebelah itu palsu. Mungkin istilah yang paling bagus apa ya? Gimana kalau kita pakai apakah kitab sebelah itu benar-benar otentik dengan apa yang diturunkan oleh sang nabi, gitu kan? Nah kan kita tahu nih, mereka kan mengenal istilah namanya kitab itu diwahyukan melalui Jibril, ya. Lalu mereka bilang satu bahasa, titik komanya sama, sekian. Ya kita tes di dalam literatur yang mereka punya sendiri, gitu. Untuk awalnya sih kita lihat dulu nih Pak Hin. Oke. Ada yang bisa buka gak? Oke. Siapa ya? Yang biasa buka itu siapa? Dokter. Atau Pak ini Yohana bisa. Apa nih? Mau buka Alkitab atau mau buka? Dokter mana dokter? Enggak, buka itu langsung. Kalau streaming nggak bisa buka nih. Mereka kok. Buka apa? Oh gitu, di chat aja ya. Kita buka dari kitab mereka, Abu Daud 1283. Sebentar, jadi ya. Kita main kronologi dulu nih, Pak Hin. Oke, kronologi ya. Biar dapat poinnya. Jangan kita main acak-acak ambil hadis sembarangan, itu nggak boleh. Itu namanya kita menafsirkan sembarangan. Kita lihat kronologisnya dulu ya. Alright. Nah ini. Saya minta itu dong. Sudah di screen. Udah lihat dong. Yohana, tolong bacain dong Yohana. Baik. Hadis Sunan Abu Daud nomor 1263 dalam kitab Salat bab Al-Quran diturunkan dalam 7 logat ya teman-teman. Baik, langsung Ibnu Abu Laila dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi berada di air rawa Bani Gifar. Kemudian Jibril datang kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan satu gaya bahasa. Beliau berkata, aku meminta maaf dan ampunan kepada Allah. Sebentar, sesungguhnya beliau di sini siapa nih? Sebentar, Jonah, beliau di sini siapa nih? Baginda. Iya, betul. Lanjut. Beliau meminta maaf kan? Lanjut. Beliau berkata, aku meminta maaf dan ampunan kepada Allah. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Kemudian, ia datang kepada beliau kedua kalinya dan menyebutkan seperti ini hingga sampai 7 gaya bahasa. Ia berkata,
Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar membacakan Al-Quran pada umatmu dengan 7 gaya bahasa. Gaya bahasa yang mana saja yang mereka baca, maka mereka telah benar. Nah, di situ dikatakan apa? Umatku tidak akan mampu. Sang Baginda jelas menyatakan umatku tidak akan mampu. Lalu bagaimana kok bisa-bisanya dikatakan waktu pembakaran oleh Utsman itu akan mampu gitu loh. Itu yang harus kita pertanyakan satu ya. Apakah Utsman lebih hebat daripada Muhammad? Muhammad jelas menyatakan umatku tidak akan mampu kalau hanya satu gaya bahasa. Lalu Utsman menyelaraskan menjadi satu. Saya nggak bilang loh Utsman ini menentang Muhammad, saya nggak bilang seperti itu. Tetapi kan kata Buya Sakur kan kita beragama harus berpikir secara kritis. Otoritas tertinggi siapa? Utsmankah atau Muhammadkah? Ya. Nah, di situ kan dikatakan umatku tidak akan mampu dengan satu gaya bahasa. Kita lihat hadis yang lain. Ada gak kejadian pada saat zaman Muhammad? Udah saya share ya di chat ya. Ya, oke. Kita di sini nggak bilang kitab mereka palsu loh, enggak. Cuma kita di sini kan merespon katanya Alkitab palsu. Oke lah, Alkitab mereka boleh bilang palsu tanpa dalil. Nah, kita di sini mempertanyakan apakah kitab yang mereka punya sekarang ini benar-benar otentik pada saat zaman Nabi mereka. Gitu. Kalau mereka ada kayak semacam dalil yang mereka kasih, ya kita counter dengan dalil juga. Mereka nggak ada dalil kok. Mereka cuma cuap-cuap aja. Oke. Kalau mau bahas kritik teks boleh. Oke, Yohana, bacakan lagi nih. Baik, siap. Hadis Sahih gitu. Bukhari nomor 4.608. Kalau ditanya ada. Ya. Dibaca dulu Yohana. Baik, saya lanjut. Adoran bisa lanjut. Ya. Hadis Sahih Bukhari nomor 4.608. Kitab keutamaan Al-Quran, bab Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 logat. Dengan kisah yang sama, tapi hadis yang berbeda. Umar bin Khattab berkata, aku pernah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam sedang membaca surat Al-Furqan di masa Rasulullah. Aku pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Maka ternyata ia membacakan dengan huruf yang banyak yang Rasulullah belum pernah membacakannya seperti itu padaku. Sebentar dulu. Tahu gak Hisham bin Hakim ini orang apa? Wah, kita nggak tahu nih Pak. Siapakah Hisham bin Hakim, Hisham Pak? bin Hakim itu adalah suku Quraisy, saudara daripada Khadijah. Umar bin Khattab itu juga suku Quraisy. Sama-sama suku Quraisy, sama-sama satu bahasa. Kenapa mereka berdua tidak mengerti bacaan? Mengapa Umar tidak mengerti apa yang dibaca oleh Hisham? Berarti bukan tentang gaya dialek. Kalau dialek pasti ngerti dong, orang satu dialek kok. Tetapi tentang bacaan, kata-kata, teks yang Hisham bacakan itu berbeda dengan Umar. Lanjut. Oke. Baik. Maka aku hampir saja mencekiknya saat sholat. Namun, aku pun bersabar menunggu sampai ia selesai salam. Setelah itu, aku langsung meninting lengan bajunya seraya bertanya, siapa yang membacakan surat ini yang telah aku dengar ini kepadamu? Ini sepertinya salah ketik ya. Aku telah dengar ini kepadamu. Ia menjawab,
Rasulullah yang telah membacakannya kepadaku. Aku katakan, kamu telah berdusta. Sesungguhnya Rasulullah telah membacanya kepadaku, namun tidak sebagaimana apa yang engkau baca. Maka aku pun segera menuntunnya untuk menemui Rasulullah. Selanjutnya aku katakan kepada beliau, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dengan huruf atau dalam kurung dialek bacaan yang belum pernah Anda bacakan kepadaku. Maka Rasulullah pun bersabda, bacalah wahai Hisham. Lalu ia pun membaca dengan bacaan yang telah aku dengar sebelumnya. Kemudian Rasulullah bersabda, begitulah ia diturunkan. Kemudian beliau bersabda, bacalah wahai Umar. Maka aku pun membaca dengan bacaan sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah kepadaku. Setelah itu beliau bersabda, seperti itulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf atau dalam kurung 7 dialek bacaan. Maka bacalah ia sesuai dengan dialek bacaan yang kalian bisa. Oke. Wow, menarik ya. Ya, jadi pada saat zaman Muhammad pun sudah adanya perbedaan bacaan. Dan Muhammad apa? Apakah Muhammad menentang? Tidak. Justru Muhammad itu malah membiarkan. Kan hadisnya sudah dibacakan kan? Malah Muhammad bilang, oh benar kok bacanya si Hisam, benar kok bacanya si Umar. Sebenarnya ada lagi banyak peristiwa. Contoh Ubay bin Ka'ab. Kalau tak mau kasih dalilnya satu persatu terlalu banyak. Ubay bin Ka'ab pun menemui kejadian yang membuat dia menjadi ragu akan Islam pada saat itu. Karena dia mendengar orang di dalam masjid membaca yang berbeda dari bacaan yang diajarkan oleh dia. Lalu dibawa juga ke Muhammad. Muhammad membetulkan bacaan orang tersebut dan ya, mental si Bro Duran. Ya, mungkin ada yang bisa melanjutkan. Bro Ade, apakah Anda tahu tentang ayat tadi yang sedang dibicarakan Bro Duran? Oh, sudah masuk lagi deh. Belum, mungkin kita tunggu si Duran aja ya. Aku nanti coba Duran bahas dari Injilnya sendiri, Injil itu sendiri. Oke, ntar masukin ke kamu. Ya. Gangguan jaringan. Nah. Oke, lanjut Bro Duran. Nah, kan itu kan kita lihat kan ada loh perbedaan memang yang terjadi pada saat zaman Muhammad sendiri, dan Muhammad pun tidak ada kayak semacam menentang atau segala macam. Lalu ketika Muhammad mati, barulah terjadi pengumpulan mushaf yang dilakukan oleh Abu Bakar, nanti diteruskan oleh Umar. Yona nanti bisa tolong bacain, ini hadis agak panjang, tapi ada satu yang menarik. Nanti saya garis bawahi kenapa saya bilang menarik. Ada Sahih Bukhari 4605. Oke. Nah, ini Sahih Bukhari 4605. Nih ya. Di chat ya, Bro? Lihat di chat. Ini benar-benar menarik nih, karena hanya satu orang nanti yang tahu tentang ayat tersebut. Bentar ya. Ya, coba Yona bacain deh. Baik. Sebentar. Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari nomor 4603. Kitab Keutamaan Al-Quran, bab pengumpulan Al-Quran. Saya percepat. Udah. Baik. Abu Bakar mengirim para korban perang Yamamah kepadaku, dan ternyata Umar bin Al-Khattab ada di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, mayoritas korban perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan menghilang. Ya, stop di situ ya. Stop dulu. Mereka kan suka ngeklaim nih
bahwa Al-Quran itu pada saat itu dihafal gitu. Kalau memang banyak yang menghafal dan semua muslim itu menghafal, kenapa ada kekhawatiran di dalam diri khalifah yang berkuasa saat itu bahwa ayat Quran akan hilang? Tanda tanya dong. Benar nggak? Katanya hafal, tapi kok justru hadis Anda menyatakan bahwa terjadi kekhawatiran banyak ayat-ayat Quran nanti akan hilang kalau didiamkan. Maka itu terjadilah pengumpulan musab-musab yang dipromotori oleh Abu Bakar. Jadi mohon maaf ya, saya potong kira-kira Yona membacakan berapa kalimat, saya potong karena biar kita dapat poinnya. Karena ini kan panjang nih. Ya, yuk, lanjut Yona. Baik. Maka aku berpendapat sebaiknya Anda segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi Al-Quran. Maka aku pun bertanya kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul? Umar menjawab, perkara ini demi Allah adalah ide yang baik. Umar selalu membujukku hingga Allah memberi kelapangan dadaku dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Zaid berkata, Abu Bakar berkata, sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang cerdas. Kami sama sekali tidak curiga sedikit pun padamu. Dan sungguh, kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasul. Karena itu, telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Zaid berkata, demi Allah, sekiranya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan padaku, yakni dokumentasi Al-Quran. Zaid bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul? Ia menjawab, demi Allah, itu adalah kebaikan. Abu Bakar terus membujukku, hingga Allah pun memberikan kelapangan dadaku. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka aku pun mulai menelusuri Al-Quran. Mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit, dan dari hafalan para qori. Dan akhirnya aku pun mendapatkan bagian akhir dari surat At-Taubah bersama Abu Huzaimah Al-Ansyari, dan aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya, yakni ayat. Sebentar. Ya. Di situ dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada Abu Huzaimah. Ayat At-Taubah. Lalu bagaimana cara memverifikasinya? Kalau ayat itu benar-benar adalah yang pernah diwahyukan oleh Muhammad. Kan seharusnya kita kalau kita berpikir kritis kan kita harus bertanya seperti itu. Ini kita sedang apa? Bukan nista loh ya. Ini kita sedang mencoba untuk berpikir kritis kan? Iya, mengkritisi lah. Iya, ya kan? Hanya satu orang loh. Apakah hadisnya palsu? Apakah hadisnya hadis karangan? Boleh dicek. Hanya satu orang yang tahu ayat tersebut. At-Taubah ayat berapa? Lanjut Yona. Baik. Yakni ayat, sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, yang sangat berat olehnya kesulitan yang menimpa kalian. Hingga akhir surat Al-Bara'ah, lembaran-lembaran Al-Quran itu pun tetap tersimpan pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Kemudian beralih kepada Umar semasa hidupnya. Lalu berpindah lagi ke tangan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Demikian. Tahu gak ayatnya ayat yang berapa itu? Ayat yang diturunkan. Yang dibacakan tadi. Tahu gak? At-Taubah ayat 128. At-Taubah. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu. Nah, ayat ini hanya Abu Huzaimah sendiri
Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya dia sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara memverifikasi? Bagaimana cara memvalidasi? Apakah ayat ini benar-benar pernah diturunkan? Apakah ada jawaban? Ya saya sih nggak tahu ya, karena saya belum menemukan. Gitu loh. Saya belum menemukan ada literatur yang bisa menjawab. Gitu. Enggak. Jadi maksudnya konteks itu adalah ayat itu diturunkan ke Muhammad, hanya dia yang tahu, artinya dia itu saksinya atau turun ke dia juga? Bukan. Orang itu juga. Jadi hadis itu menceritakan bahwa ayat At-Taubah 128 itu hanya Abu Kusaimah yang tahu. Yang lainnya nggak ada yang tahu. Termasuk si Muhammad. Maksudnya si sang Nabi, si Pak Baginda sang itu. Nabi kan udah meninggal, udah pass away. Udah meninggal. Waktu ini kan terjadi kan pada saat Abu Bakar. Pada saat proyeksi Abu Bakar untuk mengumpulkan musab-musab gitu loh. Oh iya, betul. Itu unik ya. Kalau kita kalau kita berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena di Taurat itu ada ketentuan 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi. Maka itu kita Injil itu ada 4. 4 itu sudah melebihi daripada hukum daripada Taurat, yaitu 2 orang saksi yang menceritakan tentang Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, oke. Kita tahan dulu nih dari pandangan. Sekarang kita masuk ke pandangan Kristen. Ade, Injil apakah benar sudah dipalsukan, Dek? Apakah kita... Iya, terima kasih, Pak. Dari narasinya si Pak Kainama itu, dia kan mau mengangkat isu tentang Jesus Seminar. Yang berapa persen tadi, 82% palsu, sisanya asli kan gitu toh. Ya. Ada Jesus Seminar itu kan dia memasukkan Injil Thomas ke dalam Injil yang kelima. Jadi di Jesus Seminar itu orangnya udah meninggal juga tuh, Robert Funk. Si Markus kitab pertama, Matius, Lukas, Yohanes, baru yang ketiga siapa namanya? Injil Thomas. Sebenarnya permasalahan itu sudah terjadi di abad keempat di tahun 375 oleh tulisan Eusebius. Eusebius dulu menghimpun bapak-bapak gereja. Nanti kita lihat tabelnya ya. Menghimpun bapak-bapak gereja terhadap kitab-kitab yang tersebar pada waktu itu. Bagaimana pandangannya gereja itu? Karena kan otoritas di dalam kekristenan itu paling tinggi gereja, Pak. Karena itu bentukan Yesus. Jadi memang yang punya otoritas ya memang gereja yang menentukan itu. Nah, permasalahan ini sudah terjadi di abad tahun 375. Abad keempat. Nah, di sini aku tampilin datanya ya. Ya, silakan. Ini mesti ini ya, Pak. Apa? Landscape ya? Landscape ya? Ya, biar kelihatan sih landscape. Atau lu mau apa? Keluarin ayat Alkitab? Bukan. Kalau ayat Al-Quran aku nggak ada. Enggak, bukan. Ini dari tulisannya Eusebius terhadap perdebatan terhadap kitab-kitab yang tersebar pada saat itu kan. Sebentar aku tampilin tuh datanya sebentar. Sebenarnya banyak sih tulisannya, cuman aku langsung ke tabelnya aja ya. Kok ke situ sih? Kamera screen. Mana ya? Ini dia. Kan? Di sini ini dari tulisannya Eusebius sendiri nih. Di sini ada ini nama-nama, kalau Bapak lihat dari ini nih, Akuk, apa namanya, Ignatius, Polikarpus, Mars, itu kan ada ini, yang ke kanan yang kode-kode. Kode-kodenya yang paling atas. Misalnya ini nih, ini siapa nih? Ini namanya Polikarpus. Iya. Dari Smyrna. Dia bagaimana pendapatnya? Nah, kita lihat si Injil Thomas itu sendiri. Kedudukannya bagaimana? Semua. Nggak ada yang centang. Palsu. Nggak ada yang memang ini gereja sudah menyatakan palsu. Nah, si Yesus Seminar ini memasukkan itu. Dia otoritasnya siapa? Dia bukan dari gereja loh.
Itu satu. Kedua, dia lagi mau cek, dia mau menguji kitab Injil itu dilihat dari perkataan Yesus stop. Di luar itu bukan kitab Injil menurut dia. Loh, kitab Injil itu bukan omongan Yesus aja toh. Kitab Injil itu kita kan udah jelas di apa sih itu kitab Injil kan ada di 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau dia lagi menyelidikin kitab Injil itu dilihat dari hanya omongan Yesus yang diterima, ya ini salah. Berarti dia bukan pakar itu. Iya, iya. Karena lihat apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, para rasul dengar, yang telah rasul lihat, yang rasul saksikan, dan yang dirabaya para rasul dengan tangan rasul tentang firman hidup, itulah yang dituliskan para rasul. Jadi apapun itu, misalnya para rasul melihat omongan Pontius Pilatus, itu ditulis. Ya tentu itu tetap Injil. Injil itu kan Yesus itu sendiri, sang firman hidup. Nah, kalau dia mau menyelidiki mana yang perkataan Yesus, mana yang bukan, terus itu dijadikan tolak ukur palsu dan asli, ya salah sambung dia. Dia seperti orang yang nggak belajar Alkitab. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau sebenarnya si Robert Frank ini jauh mundur berapa abad. Sementara, oh iya, itu kan tahun 325 ya. Nah, tahun 397 di Kartago kita lihat ya di Kartago. Nah, ini konsili Kartago. Kartago tuh di Afrika. Nah, ini ditentukan Pak, sudah ditetapkan. Ini pasal 16 ini. Ini dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu sudah disahkan. Robert Frank ini siapa? Kok dia ini si Kainama ini mengambil anak ingusan? Kan nggak bisa dong Pak. Even dia profesor sekalipun tapi dia tidak punya otoritas, ya nggak bisa. Kita juga bisa kok ngambil otoritas dari profesor manapun tapi bukan dari otoritas yang bertanggung jawab. Gampang. Tapi gereja itu udah punya otoritasnya. Kekristenan itu punya khususnya tentang kitab Injil, itu ada otoritas tertinggi yaitu gereja, bukan individu, bukan ya, kira-kira begitu. Iya, memang kalau saya memang unik juga ya kalau Jesus Seminar itu cuma sekelompok orang yang mencoba mengkritisi Alkitab dengan cara yang berbeda gitu. Itu unik juga sih itu. Entah coba apakah Bro Tampan bisa memberikan sedikit masukan latar belakang tentang Jesus Seminar ini, Bro Tampan? Apakah ada informasi atau teman-teman yang lain yang bisa memberikan? Memang Jesus Seminar ini sampai dia pun setahu saya itu dia punya Alkitabnya sendiri gitu loh. Halo. Ya. Ya, tentang Jesus Seminary yang pernah dilakukan oleh Bartelsman gitu ya. Iya. Yang tentang history of Jesus gitu kan, did exist Jesus history kan gitu. Ya, itu sebenarnya tuh membahas bagaimana jejak sejarah Yesus ketika di bumi itu. Dan Jesus Seminary itu mereka itu sebenarnya ngecek ya dari sudut pandang apokrif dengan 4 kanonik. Cuman yang jarang disadari oleh mereka itu yang paling inti dari segi sejarah, dan itu pun tidak bisa dibantahkan, hanyalah satu, yaitu tentang penyaliban. Dimana kita ketahui juga kan, saya melihat dari videonya siapa tante itu ya, si tante itu kan mengutip bahwa ada salah satu scholars dari atau sarjanawan ya dari Kristen, profesor lebih dari profesor, yaitu Bart Ehrman gitu kan. Nah, si tante ini nggak sadar justru Bart Ehrman itu mempercayai bahwa penyaliban Yesus itu adalah sebagai bukti sejarah dan yang tidak bisa disangkali.
Iya, gitu. Betul. Contohnya apa? Jangankan Josephus ya. Kita melihat dari Phlegon dari Nisea, yaitu sejarawan dari Yunani. Itu pernah mencatat bahwa peristiwa tahun 33 tanggal 3 April itu pernah terjadi gempa di Yudea sampai getaran gempanya itu sampai terasa di Nisea. Gitu. Itu Phlegon ya, Phlegon itu. Nah, berikut lagi dengan Talus, yaitu sejarawan abad pertama, ya sekitar tahun 90-an, itu juga mencatat bahwa sekitaran daerah Yudea itu pernah terjadi gempa bumi di bawah kekaisaran Tiberias. Dan itu juga kan mereka ini kan memakai kalender Julian gitu ya. Yeah. Dan jamnya itu kan jam Yahudi itu. Taurus itu kan tempatnya di Yudea gitu. Itu mencatat bahwa siang hari sekitar jam 9 sesuai tertulis di dalam Matius itu tadi yang mengatakan terjadinya gelap gulita. Hanya saja Talus itu mencatat bahwa terjadinya gerhana. Nah, jadi jejak-jejak inilah sudah terbukti berdasarkan fakta sejarah. Dan itu pun ada salah satu sumber primer, yaitu namanya itu Adonomi AD 33. Itu limited edition, itu sangat bagus isinya, dan itu pun tidak bisa dibantahkan baik dari para kayak agnostik seperti Pak Edmund tuh nggak bisa membantah itu pokoknya namanya AD 33 gitu. Dan itu pun juga semua peristiwa yang tercatat di dalam kitab Injil kanonik itu berdasarkan bukti sejarah semua gitu. Hanya saja yang problem yang berbeda dari fakta sejarah yaitu Injil Basilidas yang itu pernah dikutip oleh Sinandar. Saya tahu. Nah, Sinandar ini apa ya? Kok seakan-akan dia itu lebih percaya Basilidas daripada kitabnya sendiri. Ini saya kebingungan sendiri gitu. Iya Pak. Karena di Injil Basilidas sendiri ya, di sini mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Simon dari Kirene. Dan itu pun dicatat oleh salah satu bapak gereja, murid dari Polikarpus atau Yohanes itu, yang namanya Irenaeus itu mencatat bahwa Basilidas ini menulis yang disalibkan itu bukan Yesus, melainkan Simon dari Kirene itu. Karena dari sudut pandang si Basilidas mengatakan bahwa Yesus ini nggak sepenuhnya manusia. Hanya dari segi keilahiannya gitu loh. Nah, menarik. Dari situlah peristiwa yang tidak mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia. Itu hanya Basilidas gitu loh. Dan itu pun ada salah satu dokumen namanya Encyclopedia Britannica itu. Edisi 2003. Jadi itu. Mau apa lagi? Ada lagi yang diserupakan, yaitu Kitab Mani abad kedua, ya akhir abad kedua. Itu juga gak disalib gitu. Nah, menarik. Itu pun juga ada lagi selain dua itu, yaitu Docetisme itu. Itu juga itu salah satu bidat Kristen di abad yang pertama, yaitu dia golongannya Sirentus gitu loh. Dan itu mengatakan bahwa penyaliban hanyalah penampakan belaka. Nah, jadi kan ini peristiwa yang diserupakan.
mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang si Pak Kainama ini mengambil suatu sumber yang tidak disahkan oleh maksudnya oleh Alkitab, tetapi itu memang dia ngambil dari suatu Alkitab yang disahkan oleh suatu organisasi saja gitu, suatu organisasi yang dibentuk sendiri lalu membuat Alkitab sendiri gitu. Iya. Nah, ini bahkan kalau misalnya teman-teman ada yang punya buku yang namanya AD 33 itu sangat luar biasa karena itu jejaknya yang membicarakan itu bukan ke Yesusnya aja, bahkan tentang kematiannya siapa si Yohanes Pembaptis itu juga tercatat, dan kematian Yohanes Pembaptis itu pada tahun 32. Gitu, Pak. Oke, ini Bro Tambunan sudah. Oke, thank you Bro David. Ini Bro Tambunan ada mau ditambahkan? Sudah open mic, silakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Bisa dengar suara saya sedikit? Bisa Bro, silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Jadi Ustadz Kainama itu menuduh Injil itu palsu ya. Jadi saya makin jadi bertanya, kalau dia memberikan tuduhan Injil palsu, saya jadi bertanya, apakah dia ini Islam meyakini Al-Quran apa tidak ya? Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan ya, misalnya dalam QS 3 ayat 3, atau bisa kita bacakan, kita buka share screen atau dibuka aja di situ. Boleh Pak, kalau ada linknya, masalahnya saya nggak ada Qurannya Pak. Oh gini, saya bacakan aja atau, ya. Kalau Bapak, oke. QS 3 ayat 3. QS 3 ayat 3. Baik. Ya, sudah itu di screen. Ini siapa nih share screen? Baik, saya bacakan ya. Oke, di landscape aja biar lebih besar hurufnya di landscape ini bagi yang share screen di landscape. QS 3 ayat 3. Itu di Al-Quran sendiri dikatakan. Thank you. Ya kan? Saya yang membacakan atau gimana? Boleh Bapak bacakan. Dia menurunkan kitab dalam Al-Quran kepadamu mengandung kebenaran, membenarkan kitab. Ini agak tertutup ya, kitab-kitab menurunkan Taurat dan Injil. Artinya dia di sini adalah ya, kalau bisa saya bilang ya, Mr. Al sendiri yang menurunkan itu Alkitab dan Taurat. Dan dikatakan juga bahwa, cuman saya lupa ayatnya, bahwa kamilah yang menjaga kitab-kitab kami, katanya. Artinya kalau Ustadz Kainama mengatakan bahwa Injil itu palsu, artinya dia menghina Allah sendiri, sebab Allah itu tidak bisa menjaga kitabnya. Nah, dia sudah melakukan penghinaan terhadap Allahnya sendiri, sesembahannya. Kemudian ya, kita baca dalam apa, misalnya kita Al-Maidah atau QS 5:47 ya. Dan hendaklah orang-orang yang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini yang berbicara ini dalam Quran ini Allah sendiri. Nah, Allah ini sendiri katakanlah menurunkan wahyu kepada Mr. M itu kira-kira tahun 570 sampai 630-an. Nah, jadi ini sudah disaksikan oleh Mr. Al sendiri atau Mr. Lah aku bilang. Jadi
pertanyaannya yang timbul sekarang, kalau Alkitab itu dipalsukan, kira-kira kapan? Kira-kira apakah sebelum Muhammad atau sesudah Muhammad? Kalau sebelum Muhammad, berarti tak mungkin Allah sendiri yang mengatakan ini. Tapi kalau sesudah Muhammad, kira-kira kita pasti bisa menelusur, karena Muhammad itu meninggalnya tak kira-kira tahun 630-an. Berarti bisa kita telusuri. Lalu yang mana yang aslinya yang disebut-sebut dalam Al-Quran ini, Alkitab yang disebutkan ini, Injil dan Taurat ini. Nah itu, jadi saya rasa kalau Ustadz Kainama mengatakan seperti itu, Injil dipalsukan, artinya menurut saya dia itu sudah menghina kitab sucinya sendiri. Artinya menghina secara tidak langsung Allahnya itu tidak mampu menjaga kitab-kitabnya. Berarti kalau dia tidak mampu menjaga kitabnya, itu artinya bahwa manusia lebih hebat dari Allahnya itu. Itu kalau menurut saya. Karena dia gagal Allahnya itu menjaga kitabnya. Nah, Oke. Menarik. Itu saja kalau saya rasa, kalau menurut saya yang bisa saya tanggapi tentang hal ini ya. Terima kasih. Itu aja. Ya. Disambung aja yang lain. Oke, terima kasih Pak Tambunan. Ya, memang menarik nih dari sejarah Islamnya ini bisa dilanjutkan nih, Bro Duran. Apakah tadi itu dari 7 versi itu gimana kelanjutannya tuh, Bro Duran? Saya pengen tahu keasliannya yang mana akhirnya tuh. Silakan, Bro Duran. Kan itu kan terjadi itu setelah pengumpulan itu kan terjadi pembakaran tuh oleh Utsman. Dia hanya menyisakan 1 mushaf saja ya. Ya kita orang udah tahu lah semua ya. Tapi ada satu yang menarik nih, Pak Hin. Yang menariknya begini. Di dalam hadis itu menceritakan tentang kenapa surah 9 At-Taubah itu tidak ada kata bismillahnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari, kita lihat semua surah dalam Al-Quran itu di dalam surat-suratnya atasnya itu selalu ada kata bismillah. Tetapi hanya surah At-Taubah saja yang tidak ada kata bismillahnya. Oh gitu ya. Nah, ternyata ini pun sebenarnya konflik pada saat itu. Ya, saya kan nggak mau asumsi. Yuk kita baca aja ya hadisnya. Iya, baiknya segitu aja. Hadisnya saya Oke, sebentar. Karena saya nggak mau bawa kisah tentang pembakaran itu, karena kan kita semua udah tahu lah ya. Jadi kayaknya saya skip dulu. Saya mau bawa yang ke poin pentingnya gitu. Ya, silakan. Baik. Hadis Sunan Tirmizi nomor 3011. Kitab Tafsir Al-Quran, bab di antara surat At-Taubah. Langsung saja. Utsman bin Affan, apa yang menyebabkan engkau cenderung dalam kurung menggolongkan Al-Anfal ke dalam Matsani atau dalam kurung surat yang berjumlah lebih dari 100? Memasukkan Al-Bara'ah ke dalam Al-Mi'in dalam kurung yang kurang dari 100. Sebentar Yona. Al-Bara'ah itu adalah At-Taubah. Ya. Jadi Al-Bara'ah itu sekarang nama suratnya adalah At-Taubah. Jadi kalau kita baca Al-Bara'ah itu berarti sinonim dengan At-Taubah. Lanjut Yona. Baik. Engkau meletakkan keduanya berdekatan tanpa ditulis basmalah sebagai pemisah, serta memasukkannya ke dalam as-sabaut tiwa'al atau dalam kurung 7 surat terpanjang. Apa sebetulnya yang melatar belakanginya? Utsman menjawab, Utsman,
Rasul terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu, jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya, lalu bersabda, "Tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat di dalamnya, begini dan begitu." Sedang jika turun padanya satu ayat, beliau katakan, "Tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya begini dan begitu." Sedangkan Al-Anfal adalah salah satu surat yang pertama kali diturunkan di Madinah. Sedangkan Al-Bara'ah adalah sebagian surat Al-Quran yang terakhir, tetapi isinya mirip dengan isinya dalam kurung surat Al-Anfal. Sehingga saya menganggapnya sebagai bagian darinya. Setelah itu Rasul wafat, tetapi beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa ia bagian darinya. Karena itulah aku letakkan keduanya secara berdekatan dan tidak menulis basmalah sebagai pemisah, serta menggolongkannya ke dalam as-sabut tiwa'al. Baik. Ya, jadi kalau hadis yang kita baca nih tadi, itu seharusnya At-Taubah itu bagian daripada Al-Anfal. Al-Anfal ini adalah surah ke-8, At-Taubah surah ke-9. Ya, jadi Utsman ini memasukkan At-Taubah ini ke dalam Al-Anfal. Maka itu dia tidak ada kata pemisah bismillah atau basmalah. Tetapi di Quran yang sekarang, At-Taubah itu berdiri sendiri dia, satu surat sendiri. Berbeda. At-Taubah nomor 9, Al-Anfal nomor 8. Gitu. Jadi kan kenapa ya kan Utsman sendiri menyatakan itu adalah bagian dari surat yang ke-8, tetapi di dalam mushaf yang sekarang kenapa dipisah menjadi surat ke-9? Tanpa ada bismillahnya gitu. Kan itu harus kita pertanyakan kepada mereka. Jangan mereka hanya mempertanyakan Alkitab terus. Kita udah jelasin Alkitab berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah mau mendengar. Contoh kritik teks apa sih yang mereka tentang kritik teks? Nggak ada, cuma kopas-cepas doang. Kenapa Markus 11 tidak ada di NIV sedangkan di sini enggak? Lah, karena mereka dungu. Kita udah menjelaskan, mereka dungu. Manuskripnya kita ada. Semua bukti dokumennya kita ada. Nah, itu satu ya. Satu tentang surat At-Taubah. Kenapa tidak ada kata bismillah? Karena Utsman menganggap itu adalah bagian daripada surat Al-Anfal. Tetapi di Quran yang sekarang kenapa dipisah At-Taubah dengan Al-Anfal? 8 dan 9. Hadisnya salah. Hadisnya ngaco. Itu urusan mereka kan. Terus ada lagi yang menarik. Nih. Bentar ya. Maka itu saya paling suka kalau bahas-bahas tentang manuskrip mereka. Ya. Kita ambil bukan dari literatur asing kok, literatur mereka sendiri. Coba Jonah, bacain lagi Jonah. Nah ini menarik juga nih. Cara ya, saya buka dulu. Ya. Ya, silakan. Baik. Hadis Sunan Tirmizi nomor 2908, Kitab Tafsir Al-Quran, bab di antara surat Al-Baqarah. Langsung saja. Aisyah berkata, pernah memerintahkanku untuk menulis mushaf untuknya. Ia berkata, bila kau sudah sampai ayat ini, beritahukan padaku. Peliharalah semua salat dalam kurungmu, dan dalam kurung peliharalah salat wutsa. Al-Baqarah ayat 238. Saat aku sampai di ayat ini, aku memberitahukan padanya. Lalu ia mendikte saya, peliharalah semua salat dalam kurungmu, dalam kurung peliharalah salat wutsa dan salat asyar. Berdirilah untuk Allah dalam kurung dalam salatmu dengan khusyuk. Aisyah berkata. Ya, kalau kita lihat di Quran yang sekarang, itu tidak cocok dengan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah ini.
Di Al-Baqarah 238 itu hanya menyatakan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Tetapi tidak ada kata dan salat asarnya. Boleh dicek, boleh di cross check. Al-Baqarah 238. Hadis dan Quran sekarang itu berbeda. Nah gitu ya. Karena Aisyah menyatakan peliharalah semua sholatmu, peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan salat asar. Tetapi di Quran yang sekarang salat asarnya tidak ada. Cuma dikatakan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Dan sholat asarnya nggak ada. Apakah Aisyah yang salah? Saya nggak tahu. Ini kitab mereka. Baik. Tapi ternyata Untuk bukan Aisyah saja yang menceritakan ini. Ada juga Hafsah. Sebentar. Ya. Saya kasih yang Hafsah. Ternyata sama. Matannya sama. Lagi linknya dikasih. Di sini yang menceritakan adalah Hafsah. Iya. Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 238. Silakan dicek. Di landscape, Yohana. Jadinya lebih bagus gambarnya, lebih besar. Iya benar. Cuman ada sholat Qudsa doang. Iya benar. Tidak ada kan, dan salat asarnya tidak ada. Nggak ada. Tetapi betul. Aisyah dan Hafsah mengatakan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan salat asar. Kenapa salat asarnya terpenggal? Wallahu alam. Saya juga nggak tahu. Biarkan mereka yang menjawab. Nah, apakah Aisyah dan Hafsah ini berbohong? Ya saya juga nggak tahu juga. Karena hadis mereka menceritakan seperti itu. Hafsah dan Aisyah adalah ummul mukminin atau ibu orang beriman. Ya, gitu. Betul. Apa mereka orang beriman bagi orang Islam kan? ya? Bro, ini link yang baru yang kamu kasih ini tetap hadisnya Tirmizi nih, sama nih linknya. Kayaknya lu salah kirim. Bukan, yang satu lagi Muwatta Malik. Iya, tapi lu kasih linknya salah kayaknya. Ya. Sebentar. Linknya lu kasih gue yang tadi sama ini. Oh ini nih. Muwatta Malik ini. Ini imam besar ya, Muwatta Malik. Imam mazhab Maliki ini. Menarik ya, ternyata. Iya. Oke, kita buka dulu. Kita share screen. Ya, silahkan dibaca. Baik. Hadis Muwatta Malik nomor 289. Hafsah Ummul Mukminin, dia berkata, apabila kamu telah sampai pada ayat ini, maka beritahukanlah kepadaku. Dalam kurung, peliharalah semua salat dalam kurungmu, dan dalam kurung peliharalah salat utsa, berdirilah untuk Allah dalam kurung dalam salatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Tatkala saya sampai pada ayat tersebut, maka saya pun memberitahukan kepadanya. Lalu ia mendiktekan kepadaku. Dalam kurung, peliharalah semua salatmu, dan dalam kurung, peliharalah salat utsa dan salat asyar, dan kerjakanlah salat dengan khusyuk karena Allah. Iya, ini juga ada 3 ya. Tapi di Al-Baqarah cuma 2. Iya, di Al-Baqarah cuma dikatakan peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Tetapi Aisyah dan Hafsah menyatakan bahwa peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta dan sholat asar. Kenapa sholat asar tidak ada? Kenapa terpenggal? Menarik ya. Kan itu yang harus kita tanyakan kembali, jangan mereka terus dong yang mau pertanyakan kita. Iya. Gitu. Enggak, masalahnya ini tentang ayat-ayat hilang. Masalahnya sih kayak
si Kainama juga bilang kita Injil yang dipalsukan juga dia itu ngambilnya dari Yesus Seminar, yaitu organisasi yang bikin Alkitab sendiri gitu loh. Itu lucu gitu, nggak ada hubungannya sama Alkitab yang biasa dipakai oleh orang-orang. Kalau gitu kan membahas dari Al-Quran dan hadis yang semua orang membacanya yang sama gitu loh. Aduh, saya juga nggak ngerti tuh. Bro Ade, gimana Bro Ade? Apakah Yesus Seminar bisa dianggap suatu Alkitab yang benar, Bro Ade? Nggak bisa, Pak. Jelas nggak bisa. Otoritasnya siapa mereka? Nah, itu. Mereka itu nggak bisa, nggak harus dari gereja. Gereja itu dan kita sudah rampung di tahun 397 di Konsili Kartago, sudah ditetapkan kok. Permasalahan seperti itu kan udah permasalahan yang kita sudah lalui. Bapak gereja memang betul ada pertentangan, betul kok. Yang tentang ada kitab Injil Thomas diterima, kitab Injil Gembala Hermes ada yang terima, ada yang tolak. Memang ada banyak hal seperti itu dari bapak-bapak gereja. Tapi kan sudah selesai permasalahan seperti itu. Wajar Pak, kan kita kan bukan kitab yang turun dari langit. Dan kitab itu juga bukan kitab yang ada tanda tangannya Jakarta Bethlehem 14 Januari 291. Nggak kayak gitu kan. Itu kan belum ada hak atas kekayaan intelektual waktu itu. Jadi memang namanya penulis literasi itu nggak pernah mencantumkan nama penulis. Itu udah biasa itu. Hal seperti itu. Nah, makanya mereka perlu ada perbedaan pendapat kan antara Bapak Gereja satu dengan Bapak Gereja yang lain. Dan itu sudah rampung. Nah, terus tiba-tiba Jesus Seminar abad 20 mempermasalahkan seperti itu lagi. Dia udah mundur 19 abad. Ketinggalan 19 abad Yesus Seminar itu. Ya. Gitu. Saya memberikan ruang bagi teman-teman yang ada di Zoom untuk mau bertanya atau mengkritisi, silakan resen. Saya berikan waktu dan tempat. Kalau misalnya nggak ada, saya akan lanjut sedikit lagi. Sama sebentar ya bro. Ini tentang yang nasak nih. Seharusnya kalau udah dinasak itu tidak boleh ada di dalam Quran. Maksudnya? Tapi kenapa ada di dalam Quran? Sorry, jadi bro. Mereka mengenalkan ada istilah nasak dan mansuk. Oh, oke. Okay. Iya. Halo. Iya, dengar. Coba buka dulu deh. Buka surah Al-Baqarah 106 dulu. Coba kita cari tahu dulu tentang nasak ini. Yohana Al-Baqarah surah 2 nomor ayat 106. Jangan lupa landscape. Yep. 106 ya Pak ya. Coba tolong dibacain. Jadi kita tahu nih kenapa ada ayat-ayat yang dinasak, tetapi kok bisa muncul gitu di dalam Quran sekarang. Nanti kasih hadisnya. Baik. Al-Baqarah ayat 106. Teman-teman bisa buka juga di rumah. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah, kan di situ kan dikatakan jelas kami batalkan. Berarti kan kami hapus dari ingatan. Berarti kan seharusnya tidak ada di dalam Quran lagi ya kan? Kenapa ada ayat-ayat yang dinasak tetapi masih masuk ke dalam Quran saat ini? Dan itu ditegur sama sahabat Nabi. Tolong dibacain dong. Udah saya share ya hadisnya. Saya share dulu. Iya, itu pun dipertanyakan. Kenapa Utsman menulis kembali ayat-ayat yang telah dinasak gitu. Baik. Hadis Sahih Bukhari nomor 4172, kitab Tafsir Al-Quran, bab Surat Al-Baqarah ayat 240. Ibnu Zubair berkata, aku bertanya kepada Utsman tentang ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah itu. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hingga ayat tampak keluar rumah dalam kurung Al-Baqarah 234, dia menjawab, ayat itu telah dinasak dengan ayat yang lain. Lalu aku bertanya, kenapa kamu menulisnya? Dia menjawab, wahai anak saudaraku,
apakah kamu akan meninggalkannya? Aku tidak akan merubahnya sedikit pun dari tempatnya. Umat berkata, atau perkataan yang serupa dengan ini. Nah, lucu. Bukan lucu sih, kan terus kita pertanyakan. Ayat yang jelas-jelas dikatakan dihilangkan dari ingatan, tapi kok dicantumkan? Gitu loh. Iya. Saya catat aja ada satu ayat yang bukan membolehkan ya, itu orang Muslim itu dibolehkan untuk membuat untuk minuman alkohol gitu loh. Seharusnya itu nggak boleh itu ada di dalam Quran. Itu menarik, kapan-kapan kita bahas hal itu nih. Apakah saya cuma nuduh? Bohong? Enggak. Coba buka ya. Iya. Lucu, bukannya lucu. Jadi dia mengkritisi kita yang jelas ada bukti dokumentasinya rapi semua, tapi kitab mereka sendiri yang istilahnya ya tidak tersimpan rapi seperti kita, mereka tidak pertanyakan. Kan lucu menurut saya loh. Emang lucu bro, ya kan? Belum ayat hilang ya, surah 15 ayat 9 dikatakan kamilah yang menjaganya, tapi ternyata ada ayat hilang. Dihilangkan oleh siapa? Ada yang makan kambing dan ditinggalkan oleh Umar. Ada kiraat atau bacaan daripada Ubay itu tidak dibawa sama Umar. Istilahnya tidak dimasukkan ke dalam mushaf-mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Hadisnya saya ada. Ubay pun ada juga menyatakan Al-Azab itu seharusnya sama seperti Al-Baqarah panjangnya 200 sekian. Jadi kita harus komparasi lah. Tapi kan kita pakai data. Kalau mereka kan selalu nggak pakai data gitu. Maka itu walaupun pakai data pun mereka ngambil datanya salah gitu loh. Satu orang daripada pihak mereka. Iya. Data yang nggak valid gitu. Ya nggak valid. Itu dari mereka ada yang berani gitu, berani. Oke, kita open data. Ya, kita diskusi data mana yang valid, data mana yang enggak. Kita diskusi antar Kristen dan Islam. Kita komparasi. Saya sih kepengen banget dari dulu itu saya pengen banget. Sudah. Apa istilahnya orang yang seperti itu. Tapi ternyata sampai sekarang hari ini kita undang mereka, bukan kita undang. Kita challenge mereka. Berani nggak loh komparasi? Nggak datang ke mereka. Jadi juga video ini juga kalau bagi teman-teman Muslim. Ya, jadi tunggu sebentar Pak. Itu kalau misalnya pagi-pagi disebutkan ayat misalnya disebutkan A pagi-pagi, siangnya udah jadi B, itu ada jawabannya itu di QS 15 ayat 6. Coba kalau kita baca QS 15 ayat 6 ya. Coba. Bisa dibuka? Tunggu sebentar Pak. Tambunan ya. Jadi teman-teman juga seperti tadi katanya Pak Feduran, dengan video ini kami juga ingin mengadakan dialog bagi teman-teman yang mempunyai grup Muslim atau Islam yang ingin berdialog secara data. Tolong kontak kami di kolom komentar ya. Kami akan merespon kalian. Kita akan memberikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kalian, membuka data secara live gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutupi di antara kita gitu. Jadi kita benar-benar terbuka, kita adu data, kita buktikan mana salah mana benar, kita berdiskusi secara dewasa gitu ya. Silakan Bro Tambunan ditambahkan yang tadi tertunda, minta maaf. Iya. Jadi jawabannya itu tadi ada di QS 15 ayat 6 ya. Yang mana isinya mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Bukan saya loh yang mengatakan ya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Bisa dibuka Pak. Di kitab masing-masing. Bisa. Sebentar. Yohana bisa dibuka. Pak. Yohana. Taruh Pak. Cara bacanya nggak seperti itu Pak. Kita juga jangan salah Pak. Gimana? Bapak kalau cara baca seperti ini salah juga Pak. Enggak.
itu adalah ejekan orang-orang kafir kepada Muhammad, Pak. Bapak baca ayat sebelumnya, Pak. Saya nggak suka orang yang bermain kasar seperti ini, Pak. Begini, kita baca misalnya kitab Qiyas 23 ayat 70. Atau apakah kamu patut? Mereka berkata pada Muhammad, ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Kebanyakan itu mereka adalah ejekan, Pak. Itu adalah sindiran orang-orang kafir Quraisy, Pak. Sindiran orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad. Ya. Oh, gitu, pertanyaannya ya. Kenapa Menarik, ada ejekan itu? Kenapa ada ejekan itu, ya kan? Berarti sudah ada contoh. Kita bisa cari. Apa bedanya? Tadi dulu, Pak. Sorry, Pak ya. Apa bedanya Bapak dengan para polemikus itu, Pak? Saya di sini bukan mengcounter Bapak, tapi saya mengcounter mindset Bapak yang sama persis dengan polemikus, Pak. Ketika mereka mengatakan bahwa saudara-saudara Yesus mengatakan Yesus gila, apakah Bapak mau terima, Pak? Kan nggak seperti itu cara bacanya, Pak. Konteksnya nggak seperti itu, Pak. Bapak jangan istilahnya sama seperti mereka mencomot ayat langsung lempar begitu aja. Nggak bisa seperti itu, Pak. Kita justru harus mengedukasi, Pak. Kita harus mengedukasi bagaimana melihat kitab suci itu dengan benar, Pak. Oke, jadi Bapak pernah, Pak? Iya, Bapak pernah di-challenge seperti itu, Pak. Bertabur dikatakan bahwa Mr. N itu orang gila. Nah, gini, bertabur, Pak. mulai di Atawi, At-Takwir ayat 22, ayat 15, ayat 51, Al-Kalam 51. Ya, sebentar, Pak. Kita sudah terima itu. Coba Bro Fegoran bisa dijelaskan sedikit supaya tidak ada misunderstanding nih bagi teman-teman yang tidak mengerti latar belakangnya. Ya. Silakan. Bapak kalau mengikuti cara Paul seperti Bapak dalam bahaya besar, Pak. Saya kasih tahu Bapak dalam bahaya besar. Bapak jadi cara baca Quran tidak bisa seperti itu ya? Dalam artiannya? Bapak, nggak bisa seperti itu. Bapak bisa masuk ke dalam ranah undang-undang pasal karet itu, Pak. Bapak dalam membahayakan diri Bapak. Saya nggak suka Bapak dalam bahaya. Terus terang, Pak. Bapak pertama, kalau Bapak mau membaca, saya bukan ngajarin Bapak ya. Kalau Bapak mau membaca kitab sebelah, itu Bapak harus lihat, Pak, ayat sebelum atau ayat sesudahnya. Atau ada tafsir nggak yang membantu? Ada tafsir nggak yang membantu? Atau ada hadis nggak yang membantu? Gitu, Pak. Jadi kalau kita orang Kristen nih baca Alkitab adalah per konteks, ada konteks jauh, ada konteks dekat. Kalau mereka adalah hadis gitu ya, seperti ada hadis penguat atau ada tafsirnya nggak? Ada tafsirnya nggak? Mereka banyak selalu tafsir, mereka bisa saling berlawanan. Tetapi dengan hadis mereka nggak bisa mengatakan hadis itu berlawanan dengan Quran, nggak bisa. Jadi kalau Bapak mengatakan Muhammad dikatakan gila di dalam Quran, itu adalah ejekan atau sindiran orang Quraisy kepada Muhammad, Pak. Begitu. Bukan Allah yang menyatakan, Pak. Bukan Allah yang menyatakan. Jadi mindset Bapak tolong dirubah, Pak. Jangan seperti itu, Pak. Karena kita kan di sini mau mengedukasi, Pak. Kita mau mengajak, bukan ngasih tahu ke mereka, lu cara baca Alkitab nggak sama persis dengan lu cara baca kitab lo. Cara baca Alkitab gimana? Cara baca Alkitab sesuai konteks. Kan kita selalu ngajarin mereka seperti itu, Pak. Betul. Lalu Bapak masuk mengambil pola pikir mereka. Ya nggak bisa seperti itu, Pak. Bahaya buat Bapak. Itu sih saya cuma kasih, bukan saran. Saya coba. Nggak apa-apa. Itu baik. Itu satu. Bapak itu bisa saran yang baik. Undang penistaan. Itu saran yang baik, Bro Duran. Undang penistaan, Pak. Terima kasih. Jadi memang bagi saya nih, saya pribadi juga kalau cara membaca Quran pun saya kurang gitu ngerti. Makanya dalam hal ini kita semua belajar. Tidak semuanya mempunyai latar belakang atau edukasi yang benar bagaimana membaca Al-Quran, dan juga para teman-teman kita yang Islam juga mungkin mereka tidak mengerti bagaimana membaca Alkitab yang benar, gitu. Disinilah kita mengedukasi ya, gitu, bahwa kalau Alkitab tidak bisa dibaca hanya dalam satu konteks ayat, tidak seperti itu.
kita mempunyai namanya konteks per cerita gitu ya, konteks pasal. Bisa juga nanti pasal itu. Bisa saya tambahkan. Sebentar Pak, Pak Bro Tambunan ya. Jadi kalau Alkitab juga kita harus melihat lagi sejarah gitu kan, konteks keadaan misalnya cerita itu diceritakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang kita agama, maksudnya kepercayaan kita Kristen maupun Islam ini mempunyai seni dalam membaca gitu, dalam memberikan pengertian dalam konteks ayat-ayat dalam kitab kita masing-masing gitu ya, seperti itu. Ya silakan Bro Tambunan ingin menambahkan apa? Begini satu hal ya, bahwa yang kita baca ini atau yang saya baca tadi bukan kitab suci ya. Itu perlu dipahami bahwa itu yang dinamakan kitab suci itu adalah berbahasa Arab dan tulisan Arab. Siapapun di dunia ini kalau kita tanya kitab suci Muslim itu pasti berbahasa Arab dan tulisan Arab. Dan yang saya bacakan adalah berbahasa Indonesia. Artinya itu bukan kitab suci ya. Siapapun ditanya, Muslim manapun kalau ditanya apakah kitab suci berbahasa Indonesia, itu pasti mereka kitab suci kan berbahasa. Jadi yang kita baca ini adalah cerita dalam berbahasa Indonesia. Jadi saya kira begitu saja, kalau memang dilarang ya sudah. Terima kasih, gitu aja ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menambahkan sesuatu sebelum kita tutup acara ini, Bro Ade atau Bro David atau yang lainnya, silakan. Aku cuma sekilas untuk nunjukin data yang saya jelaskan tadi masalah histori itu ya. Sebentar. Saya bikin kamu close karena saya log itunya. Saya log David masih. Saya nggak asumsi. Saya berdasarkan data. Nah Bro, aku cari nama kamu dulu Bro, sebentar. Mana? Oh ya. Oke. Ya. Sudah Pak ya. Sudah, silakan. Nah, bukunya ini namanya ini. AD33 ya. The year that changed the world. AD33. The year changed and the end of secret religion, teacher that a criminal that in an outpost of the Roman Empire. Namanya Colin Duritz gitu. Ini orang berdasarkan orang mana nih Colin ini? Ini Colin ini salah satu ahli sejarah. Ahli sejarah ya. Peradaban kuno. Bahkan jangankan masalah tentang Yesusnya aja ya. Bahkan kelahirannya Yohanes Pembaptis, terus kelahirannya Tiberias, kelahirannya Alexander the Great, dan sebagainya itu ada di sini semua Pak. Wow. Terus ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yudea, itu juga ada di sini. Itu sekitar tahun 26 Masehi sampai 36 Masehi itu Pak. Dan itu pun berdasarkan sesuai fragmen Injil kanonik itu lengkap. Gitu. Ya, itu ada dalam bahasa Indonesia nggak Bro David? Sampai saat ini sih masih belum ada karena itu limited edition Pak. Oke, kalau gitu. Ya, thank you very much. Ya, terima kasih teman-teman bagi yang sudah menonton acara ini. Biarlah konten yang kami adakan ini adalah konten untuk mendidik, mengedukasi teman-teman Muslim maupun Kristen yang sedang ingin belajar tentang keimanan masing-masing ya. Semoga konten singkat ini
dapat memberikan edukasi yang lebih lagi kepada kalian. Dan juga bagi teman-teman Islam, jangan lupa jika kalian ingin mengadu data atau ingin berdiskusi, kontak di kolom komentar kami bikin schedule bagi kalian. Jika kalian berani datang membawa data, kami juga datang membawa data, tapi adu data kalian. Oke, terima kasih. God bless you all. Jangan lupa subscribe dan like channel kami. Ada channel Dialog Kontekstual, Urban Channel, FIC Family in Christ, ada channel Kanuru, dan juga channel Pavel 88 dan Martin Channel. Thank you very much. God bless you all. God bless. Terima kasih. Ya, sudah. Pak Dok.